Karena bagaimana tidak orang mengambil posisi kegiatan usaha, ya ada pihak yang mengambil posisi kegiatan usaha atas keberhasilan orang lain, tetapi pada saat usahanya gagal, dia tidak mau menjadi bagian dari itu. Ya. Dan hari ini kalau kita bicara lembaga keuangan, sistem ekonomi hutang itu memang lahirnya dari sana semua. Mereka yang menjalankan praktek bisnis dari hutang atau piutang. Ya, maka dengan sendirinya kalau kita bicara sistem kegiatan usahanya demikian, yang meminta tambahan itu, ya makanya di dalam fatwanya dibunyikan haramnya praktek pembungaan, gitu ya. Haramnya praktek pembungaan itu artinya orang yang meminjamkan dan meminta tambahan. Ya, jadi sistem ekonomi hutang hari ini lalu melahirkan lembaga-lembaga riba, dan lembaga-lembaga riba itu kalau kita bicara supply and demand, karena supply-nya begitu besar, begitu banyak, ini supply orang-orang yang mau menghutangi itu begitu banyak, cuma menghutangi dengan cara komersil. Mereka berbisnis dengan cara menghutangi. Ini supply-nya begitu besar. Sebagai bukti, ya kita bisa buat sebagai gambaran bagaimana belakangan ini mungkin 1-2 tahun terakhir ini pinjol itu merajalela. Ya, begitu banyaknya tuh. Ya, itu sebuah bukti bahwa supply-nya begitu besar. Karena supply-nya yang tidak tertahankan itu, maka mereka meng-create demand. Padahal hutang itu buat kita sesuatu yang tadi ancamannya begitu ngeri. Tapi sama lembaga-lembaga riba, di-create lah demand itu. Di-create lah orang-orang supaya mau berhutang. Ya, sampai konyolnya orang belanja dengan kartu debit kalah fasilitas dengan orang yang belanja dengan kartu hutang, ya kartu kredit. Itu kan udah di luar nalar tuh. Kalau belanja dengan kartu hutang dapat hadiah minyak goreng. Kalau orang belanja dengan kartu piutang, uangnya sendiri itu nggak dapat apa-apa. Belum lagi diskon-diskon yang lain. Jadi memang sengaja diciptakan. Ya, mereka meng-create demand orang-orang yang mau berhutang. Ya, padahal tadi di awal-awal kita sudah bicara bagaimana ancamannya. Nah, kalau kita bicara soal hak-hak gorimin, maka kita harus mulai dengan pengertian gorimin. Ya, saya mengutip saja dari Ustadz Aminur Baiz dalam konsultasi syariah.com disebutkan di sana. Ya, bahwa memang gorimin itu memiliki hak 1/8 dari zakat. Ya, jadi saking memang diperhatikannya, ya orang-orang yang berhutang ini. Orang-orang yang punya hutang, yang punya tanggungan hutang. Sampai Allah ya selipkan hak mereka di dalam zakat. Yang boleh jadi hari ini penerapan terhadap hak-hak mereka mungkin banyak yang tidak terpenuhi gitu ya. Jadi siapakah mereka? Gorimin ini. Karena kalau kita bicara orang yang sekedar berhutang saja, tadi saya bilang Pak Jokowi juga gorimin. Bisa jadi begitu. Ya, orang-orang yang kita anggap mampu, boleh jadi mereka juga gorimin. Orang-orang yang mereka berzakat, ya para muzaki itu boleh jadi juga gorimin. Kalau sekedar gorimin adalah orang yang berhutang, karena sangat mungkin orang-orang yang berzakat juga mereka punya hutang, ya di tempat lain karena hutang bisnis misalkan dan yang lain-lain. Jadi kalau pengertian dari Ustaz Hamidul Faiz, ya gorimin ini kan dari kata gorim. Gorim itu artinya hutang atau orang yang kalau bicara gorimin adalah orang yang memiliki kewajiban penunaian harta. Jadi dia punya kewajiban untuk menunaikan harta. Nah, itu disebut gorimin. Kalau dalam konteks perdagangan, gorimin itu adalah pedagang yang merugi. Ya, dikatakan begitu. Jadi istilah gorimin ini tidak bisa kita lekatkan kepada setiap orang yang berhutang. Kita garis bawahi itu. Karena hutang ini timbul karena sebuah sebab, kalau tadi perdagangan, karena dia berusaha dan rugi. Gitu ya. Nah, lalu disebutkan dalam konsultasi syariah tadi juga ada 3 kategori gorimin. Ini saya bacakan saja karena ini domainnya syariah ini. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir gitu ya menyebutkan bahwa ada 3 kategori. Nah, itu kedengaran tidak? Nah, ini saya bacakan saja. Bahwa pertama adalah orang yang menanggung biaya karena menyelesaikan sengketa. Jadi orang ini berhutang karena dia menanggung sengketa muamalah dari pihak-pihak lain, ya sehingga dia harus terpaksa berhutang. Nah, kemudian yang kedua, orang yang bangkrut karena bisnis. Tuh, garis bawah itu bahwa
para pengusaha kita, sebetulnya mereka tidak perlu meminjam ke lembaga riba karena mereka punya hak seperdelapan atas uang-uang zakat yang dikumpulkan, supaya mereka nggak perlu berhutang untuk memulai usahanya lagi, atau dia bisa membayarkan hutangnya karena tercover oleh hak zakat tadi. Ya, dalam tadi yang kedua disebutkan karena orang yang bangkrut karena bisnis itu termasuk di dalam ghorimin. Kemudian yang ketiga disebutkan orang yang taubat dari maksiat, ya, dan itu menyebabkan dia harus terlilit hutang. Maka penderita riba masuk dalam kategori ini. Ya, terbayang tidak? Ya, sekarang hak-hak para ghorimin itu yang tidak terpenuhi, ya, oleh, ya, sebutlah lembaga-lembaga amil zakat. Karena kalau kita bicara penderita riba, mereka adalah orang-orang yang ketika mereka mau bertaubat, stop maksiat ribanya, sisa hutang itu kalau memang dia tidak mampu membayarkan, sebetulnya ada hak zakat dari sana, gitu ya. Jadi kalau bicara tadi kemudian judulnya hak-hak ghorimin yang terlupakan, ya itu tadi. Boleh jadi amil zakat juga bingung membuat kriteria. Satu. Yang kedua, boleh jadi ini yang masuk kriteria ini demikian banyaknya, sehingga mungkin mendominasi, boleh jadi seluruh porsi, gitu ya. Kalau kita bicara zakat sebetulnya dibuatkan 1/8 itu kan supaya tidak kemudian menyeberang kepada hak-hak yang lainnya, ya, asnaf yang lain, gitu ya. Tapi kenyataannya bahwa saya ini saja, gitu ya, ini si pribadi saja, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar bagaimana penyaluran hak-hak ghorimin itu oleh lembaga-lembaga zakat. Ya, yang sering kita dengar mungkin fakir, miskin mereka terima, ya, mualaf mereka terima. Tapi yang ghorimin ini jarang sekali saya dengar mereka mendapatkan hak-haknya itu. Ya, jadi mungkin nanti LBH RCC kita bisa mengajukan proposal atas dasar hak orang-orang yang kita bela. Ya, proposal ke Basnas misalkan, bahwa ada 1/8 hak mereka, ya, yang bisa kita akses supaya teman-teman yang bertaubat, yang sudah kita kualifikasi betul-betul taubatnya benar dan mereka tidak mampu membayar hutang, karena setelah bebas riba itu kan masih ada sisa hutang yang biasanya tetap harus dibayarkan. Ya, itu mungkin bisa kita akses. Ya, ini juga sekaligus follow up, ya. Karena ini kita bagi pembahasan menjadi 3, ya. Pertama adalah persoalan yang tadi dari tadi kita sudah sampaikan. Kemudian solusi, ya ini mungkin juga nanti ikut serta. Lalu tindakan. Ya, jadi persoalan, solusi, dan tindakan. Kita akan bahas itu. Ya, persoalan, solusi, tindakan. Ya, pesona lah, sebutlah begitu, ya. Jadi persoalan, solusi, dan tindakan. Nah, persoalan itu yang tadi saya ingin tekankan bahwa hari ini kita hidup di sistem ekonomi hutang, sehingga ya para pebisnis yang mengambil jalur bisnis di sektor ini, di sektor tidak real ini, mereka berkepentingan untuk meng-create demand. Yang lain, ini berbenturan dengan keyakinan kita bahwa hutang itu adalah instrumen paling akhir. Betul-betul kalau udah benar-benar buntu, ya, karena ancamannya tadi begitu ngeri. Kita bicara soal bagaimana teladan soal hutang ini sampai, ya, dicontohkan, diberikan oleh Rasulullah SAW. Saya selalu ulang-ulang ini untuk mendramatisir bahwa Rasulullah sampai menjadikan dirinya yang mulia sebagai contoh bagaimana praktek hutang itu seharusnya dilakukan. Kalau terpaksa, yang dilakukan itu harusnya mencontoh apa yang Rasulullah SAW lakukan. Kalau kita mengikuti sirah tentang kapan Rasulullah SAW berhutang itu terjadi pada zaman-zaman keemasan Islam. Karena dalam hadisnya itu disebutkan itu menjelang akhir hayatnya Rasulullah. Ya, Aisyah ditanya apa yang memang belum terpenuhi, apa yang belum terbayarkan dari Rasulullah SAW. Aisyah bilang bahwa baju besi Rasulullah tergadai karena berhutang untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. Ya, kita tidak habis pikir bagaimana mungkin sampai di zaman keemasan Islam untuk bahan makanan pokok Rasulullah kesulitan, hampir tidak mungkin. Kecuali memang karena Rasulullah SAW ingin menjadikan contoh, menjadikan dirinya sebagai contoh. Bagaimana hutang itu terjadi, bagaimana hutang itu kalaupun terpaksa dilakukan, seperti apa caranya. Ya, jadi hari ini kita juga harus menteladani, bukan hanya semua hal-hal yang masyhur gitu ya dari hadis-hadis Rasulullah tentang bagaimana Rasulullah itu sendiri menjalankan kehidupan. Ya, di dalam ya
teladan itu juga ada contoh bagaimana hutang itu harus, kalaupun terpaksa, ya kaidah-kaidahnya harus kita perhatikan. Ya, pertama, hutang Rasulullah ya adalah jenis hutang yang pada saat dilakukan, pada saat itu juga lunas. Ya, kenapa tuh? Ini adalah jenis hutang yang pada saat dilakukan, pada saat itu juga lunas. Kenapa? Karena ada barang gadainya. Karena ada barang yang digadai. Yang nilainya melampaui dari nilai hutang itu sendiri. Ya, jadi ketika Rasulullah berhutang, pada saat itu juga nilai jaminan dia melampaui dari nilai hutang. Jadi bisa kita katakan bahwa ketika dilakukan, pada saat itu juga lunas, bahkan lebih. Lalu kemudian yang kedua, karena apa Rasulullah SAW berhutang? Karena memenuhi kebutuhan pokok untuk makan. Untuk makan. Ya. Bukan untuk yang lain. Ya, yang hari ini kalau kita bicara teladan, kita ini menteladani siapa sih? Sampai urusan makan saja pakai kartu hutang. Ya, sampai untuk urusan bayar-bayar saja pakai kartu hutang, padahal kita punya uang, gitu ya. Saking memang canggihnya ini sistem ekonomi hutang atau setan ini meng-create demand, meng-create orang-orang yang mau berhutang. Ya. Jadi kita ini menteladani siapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan dirinya berhutang hanya untuk makan, bukan untuk yang lain. Ya. Sampai memang Rasulullah SAW juga mencontohkan dia terus-menerus berdoa untuk terhindar dari hutang. Karena setiap orang yang berhutang, dia terjajah, ya, malamnya dengan gelisah, siangnya dengan kehinaan. Ya, itu yang terjadi. Tapi hari ini begitu mudah kita berhutang. Hal-hal sedikit saja berhutang, bahkan jadi tren. Katanya kalau nggak berhutang nggak jadi semangat, gitu ya. Saling salah kaprahnya dan terkondisikannya kita terhadap sistem ekonomi hutang tadi, yang sengaja memang di-create buat menyandra dunia dan akhirat kita, gitu ya. Jadi kembali lagi tadi hak bodimen yang terlupakan, kita bicara soal bagaimana seharusnya kita mengenali tadi, bagaimana kita pada kondisi apa akhirnya kita memang betul-betul boleh berhutang. Yang hari ini kondisi yang orang berhutang karena makan itu mau kita enyahkan, tidak, sudah kita buat dapur umum, ya insya Allah nanti kita juga sudah bicarakan sebagai follow up ya. Kita buat dapur umum sehingga nggak ada alasan orang mau berhutang karena mau makan, nggak, udah makan di sana, ya makan secukupnya, ya bayar semampunya, gitu ya. Jadi siap rugi, ya. Jadi secukupnya tadi, kemudian bayar semampunya. Nah, kita siapkan nanti, ya, supaya tadi kalau kategorinya orang yang berhutang karena dia membutuhkan makan, itu bisa kita enyahkan, sudah. Tidak perlu berhutang karena untuk makan, kita siapkan. Insya Allah ini menjadi sebuah kebaikan juga buat orang-orang yang mau terlibat di dalamnya. Ya, karena kalau kita bicara, ya kalau dari satu sisi orang yang berhutang itu diancam sedemikian rupa, demikian ngerinya, nggak kalah ngeri dengan riba. Kalau riba ancamannya neraka, kalau orang berhutang ancamannya tidak masuk surga. Lalu mau kemana nanti? Gitu ya. Ini dua hal yang diancamkan sama-sama ujungnya kalau nggak tadi neraka, ujungnya tidak masuk surga. Lalu terus mau kemana kalau nggak masuk surga? Ya, jadi balik lagi, faedahnya kepada orang-orang yang menghutangi juga begitu besar. Kita juga sempat bahas ini ya, bahwa boleh jadi satu-satunya ibadah yang bisa langsung kita hitung pahalanya itu hanya menghutangi. Karena Allah janjikan nanti pembayarannya kalau tidak terjadi di dunia pasti di akhirat dalam bentuk ya amal-amal soleh orang tadi yang berhutang tidak terbayar atau dosanya kita yang didistribusikan, digeser kepada dia. Tuh, langsung bisa kita hitung berapa banyak kita yang kita tidak terbayar, gitu ya. Itu akan sampai nanti sampai di akhirat dengan hitung-hitungan yang boleh jadi bisa kita simulasikan dari sekarang. Maka sebetulnya motivasi menghutangi itu begitu besar. Menghutangi ya, bukan berhutang. Ya. Jadi kalau bicara sedekah, pahala orang yang menghutang itu 2 kali sedekah. Ketika 2 kali dia meminjamkan, maka dia mendapatkan 1 kali sedekah, pahala sedekah, tanpa uangnya berkurang. Lalu selama uangnya belum kembali, pahala sedekah itu akan terus mengalir. Ya, luar biasa. Jadi ini harusnya kita menjadikan motivasi. Kalau bicara di level ini, demikian genting situasi ekonomi kita, mungkin motivasi kepada menghutanginya harus lebih giat lagi nih daripada motivasi sedekah. Ya itu sih versi saya ya.
Jadi karena memang demikian besar keutamaannya. Ya, gerakan menghutangi. Wah, itu nanti kita buat lagi lah. Jadi kita bicara tadi persoalan. Nah, balik lagi kalau kemudian persoalannya adalah kita menghadapi sistem ekonomi hutang, ya, kita juga pada akhirnya bicara soal apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan persoalan tadi. Ya, mau tidak mau hari ini sistem ekonomi hutang itu sudah tumbuh dan mengelilingi kita semua. Ya, orang meng-create demand secara bisnis dengan cara membuat orang lain berhutang. Lalu ya dengan sendirinya kalau orang yang berhutang itu kan orang-orang yang lemah, maka pelemahan itu akan terus dilakukan, akan terus terjadi. Ini yang disebut dengan pemiskinan terstruktur. Karena orang miskin saja yang akan berhutang. Ya, jadi kalau kita bicara perjuangan, ini sekarang dibutuhkan para pejuang yang mau menjadi pejuang-pejuang pembebasan hutang. Ya, termasuk ini hutang negara kita nih, yang kabarnya sekarang akhirnya berhutang lagi untuk membayar hutang, yang jumlahnya jauh lebih besar lagi sekarang. Ayo jadi pejuang-pejuang pembebasan hutang. Ya, jadi persoalan tadi sistem ekonomi hutang ini yang kita memang harus hadapi. Jadi solusinya cuma dua sebetulnya. Ya, kuatin sabar, apa kuatin ta'awun. Udah, nggak ada solusi lain. Ya, solusi individunya udah sabar. Kenapa orang berhutang? Karena dia tidak sabar. Kenapa orang berhutang? Karena dia tidak mampu lalu memaksakan diri. Ya. Jadi kalau kita bicara kemauan harus diimbangi dengan kemampuan. Ya, sebagai contoh misalkan kalau kita bicara rumah itu kebutuhan ya atau keinginan. Rumah. Ya, kalau bicara rumah itu kan kebutuhan, memang kebutuhan. Tetapi punya rumahnya, kebutuhan apa keinginan? Ya, jadi dibedakan. Rumah kebutuhan, tapi punya rumahnya itu keinginan. Kalau kita tidak mampu, ya, jadi untuk menghindari sistem ekonomi hutang, jebakan sistem ekonomi hutang, maka kita harus bisa mengatur antara keinginan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, maka sabar, tahan keinginannya. Tapi kalau mampu, beda lagi tuh. Ya silahkan saja. Ya, yang rumah tadinya buat orang bukanlah kebutuhan, tapi ketika dia sudah mampu, ya itu menjadi kebutuhan dia. Tapi kalau dia belum mampu, maka itu masih menjadi keinginan saja. Ya, kan nggak harus punya rumah, bisa sewa rumah misalnya, dan yang lain-lain. Bisa nebeng rumah dulu, gitu ya. Kalau bicara rumahnya kebutuhan, tapi punya rumahnya tentu bukan, tergantung dengan kemampuan kita, ya. Jadi kalau solusi sabar yang nggak bisa, ya memang terbukti kan hari ini berapa banyak orang yang mampu bersabar untuk memiliki sesuatu yang dia merasa uzur kepemilikan itu harus segera, harus saat ini juga dia memiliki, gitu ya. Orang yang butuh modal, orang yang butuh rumah, orang yang butuh kendaraan, katakan memposisikan diri mereka sebagai orang-orang yang memang membutuhkan itu semua, padahal kan belum tentu, ya. Jadi kalau udah nggak kuat sabar, maka kuatin ta'awun. Yang hari ini kita buat Institut Guyub, ya, untuk membentuk ya ta'awun tersebut. Ya, Institut Guyub ini memang betul-betul kita buat untuk menandingi lembaga-lembaga keuangan riba dengan cara menguatkan ta'awunnya. Ya, dalam bentuk ta'awun itu akhirnya kita bisa ya membuat tandingan. Kalau yang lembaga riba tadi menjadikan ya mengelola keinginan-keinginan kita, memunculkan keinginan-keinginan kita terhadap sesuatu, maka ya kita dengan Institut Guyub tadi akan membuat lembaga-lembaga yang bisa paling tidak menjawab ketika keinginan itu muncul. Ya, pertama menyeleksi, betul nggak sih ya keinginannya itu, ya ada kemampuan tidak. Lalu kalau memang terjadinya karena ketidakmampuan, karena memang kebutuhan yang betul-betul mendesak, maka fungsi ta'awun itu harus berjalan. Maka kelembagaan ta'awun ini harus memang ada, tersedia di setiap wilayah di mana kita semua ya buat orang-orang yang menyadari tentang bahaya berhutang tadi, bahaya riba tadi, ya harus dihadirkan. Ya, itu yang mau kita nanti buat juga di setiap posko-posko pemberdayaan kita, ya. Jadi kita harus kuatkan kelembagaan ta'awunnya. Karena bentuk ta'awun itu nanti bisa macam-macam. Secara sosial, ta'awun itu bisa langsung dalam bentuk menghutangi. Kita bertahun dalam bentuk uang, kita memberikan pinjaman. Ya, pinjaman itu kan kita memberikan seseorang uang kita sampai pada saat kita membutuhkan uang itu bisa kita minta lagi. Ya, atau ta'awun dalam bentuk sedekah, memberi tak harap kembali. Gitu ya.
atau tahun komersil dalam bentuk jual beli atau syirkah misalkan. Kita menanamkan ya ta'awun kita untuk ya sesuatu hasil yang ingin kita peroleh. Nah, lembaga ta'awun ini juga pada akhirnya bicara soal ya sisi yang lain yang harus diimbangi ya soal rasa amanah. Ya, jadi sistem ekonomi hutang, lembaga-lembaga riba itu begitu eksis karena pada saat yang lain ya amanah-amanah ini juga menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang-orang yang kita hadapi orang-orang yang tidak amanah. Baik amanah itu berkaitan soal dengan kompetensi diri, karena orang yang bilang bisa berjualan padahal tidak, maka dia tidak amanah. Nah, itu berkaitan dengan kompetensi. Atau orang yang jago jualan, tapi dia tidak punya rasa amanah, kejujuran. Ya, jadi amanah itu ada dua, yang sifatnya berkaitan dengan kompetensi diri, yang kedua berkaitan dengan integritas, ya kejujuran tadi. Ya, jadi sekali lagi PR kita, kenapa sistem ekonomi hutang ini begitu merajalela? Karena di sisi yang lain banyak orang-orang yang tidak amanah. Sehingga kalau untuk bicara mensiasati atau ya membentuk klaster orang-orang yang amanah, ya kita memang harus betul-betul saling kenal, lalu membuat network, ya membuat ketersambungan gitu ya. Banyak kok sebetulnya orang-orang yang mau menghutangi, cuma mereka sendiri adalah orang-orang yang trauma, karena begitu dipinjamkan, uangnya malah nggak balik. Sebetulnya kan bukan persoalan nominalnya, karena orang yang meminjamkan 1 miliar nggak balik, dengan yang meminjamkan 1.000 perak nggak balik, rasa sakitnya sama. Karena dikhianati, karena dia merasa sudah berbuat baik, lalu uangnya tidak dikembalikan, lalu dia ngemplang, boro-boro bertegur sapa, ngilang, nggak ada kabar, gitu ya. Jadi mau dia kehilangan 1 miliar atau 1.000 perak pun, karena persoalan sakit hati tadi, ya ujung-ujungnya sama yang dirasakan, perih, pedih, gitu ya. Barangkali kalau yang punya pengalaman putus, gitu ya, rasanya kurang lebih kayak begitulah. Ya, jadi bukan persoalan nominal, persoalannya adabnya itu orang-orang yang berhutang. Ya, makanya untuk orang-orang yang berhutang, kalau memang tidak mampu, kita disarankan untuk tetap menghubungi, tetap bertegur sapa, tetap mengabari, jangan nunggu ditagih, datang, sampaikan kesusahan kita. Insya Allah mereka juga akan berlapang-lapang. Ya, apalagi ada motivasi yang begitu besar. Ini pahala mengalir loh, gitulah. Kemudian, ya kalau kita belum bisa mampu juga, doakan terus orang-orang yang menghutangi itu. Doakan kepada mereka. Ya, jadi begitu diatur urusan hutang piutang ini, ya supaya sekali lagi memang kalau bicara kebutuhan, ya pada akhirnya hutang ini diantara instrumen yang memenuhi kebutuhan itu. Jadi kalau kita bicara hari ini hutang begitu mendominasi, maka ini sebuah statistik bahwa praktek ZIS itu tidak berlangsung secara optimal. Karena kalau kita bicara, ya yang pertama tentu bicara kemandirian kaum muslimin ya. Ketika banyak orang berhutang, maka fix kemandirian kaum muslimin ya dalam persoalan. Ya bisa dibilang ya mengkhawatirkan. Kenapa orang berhutang? Karena dia tidak mampu. Gitu ya. Lalu yang kedua, fix karena praktek ZIS tidak berlangsung secara optimal. Karena kalau dia orang-orang yang tidak mampu, mestinya bisa terpenuhi oleh zakat, oleh infak, oleh sedekah kita. Ya, artinya semakin banyak orang yang berhutang, maka fix praktek ZIS itu tidak berlangsung secara optimal. Kalaupun terlaksana, mungkin penyalurannya masalah. Ya lebih-lebih kalau ternyata penghimpunannya juga udah tinggal sedikit gitu ya, terlalu banyak orang yang membutuhkan daripada yang memberikan. Ya, jomplang jadinya. Gitu ya. Jadi akhirnya dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga riba. Ya, akhirnya mereka harus ya merasa uzur untuk berhutang. Yang tadinya hutangnya sudah mengancam tidak masuk surga, lalu masuk lembaga riba. Ancamannya neraka, komplit dah sudah. Setan betul itu sistem ekonomi hutang. Sistem ekonomi hutang, disingkat setan. Sebagaimana janji setan, para iblis itu, ya mereka akan menyesatkan kita. Udah benar caranya emang sistem ekonomi hutang ini. Ya, makanya ayo kita menjadi bagian dalam upaya pembebasan teman-teman kita untuk bebas dari hutang. Nah, makanya kita buat namanya advokasi ekonomi. Ya. Jadi advokasi ekonomi itu bicara tujuan targetnya pertama membuat orang yang berhutang bisa membayar hutangnya lebih cepat. Yang kedua, setelah selesai berhutang tidak berhutang lagi. Ya, sekarang berapa banyak orang yang selesai berhutang lalu mengulangi repeat order. Ya, berhutang lagi dia karena tidak mampu. Makanya advokasi ekonomi yang kedua adalah bagaimana yang tadinya sudah berhutang setelah lunas tidak berhutang lagi. Nah, yang ketiga ini bisa dikatakan puncaknya nih. Bagaimana nanti setiap orang lalu kemudian
bisa memberikan pinjaman, bisa menghutangi. Jadi nanti semangat yang kita bangun bukan lagi semangat kalau nggak berhutang jadi kerjanya ya kurang gitu ya, kinerjanya kurang. Tapi kalau tidak menghutangi, kita jadi males nih ya. Kita memotivasi diri kita supaya kita sampai pada level bukan saja memenuhi kebutuhan hidup saja, kehidupan kita saja, tapi bisa memenuhi kebutuhan orang. Karena betapa banyak faedah dari situ. Nah yang terakhir kalau bicara advokasi ekonomi, maka ketika sudah berhutang, sudah menghutangi, maka kita adalah orang-orang yang dengan lapang memberikan pemutihan. Ya, jadi di level pertama ketika menghutangi, kita memberikan setiap orang yang kita hutangi itu tanggung jawab. Ini uang, tolong kembaliin. Kalau terus say goodbye, ya sudah, sampai ketemu nanti di akhirat. Kami catat tuh pahala checklist, gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga pihak yang akan bersiap-siap dengan orang ini berhutang. Kita tahu dia tidak mampu, bukan karena dia tidak mau bayar. Karena persoalan orang tidak bayar hutang bukan hanya karena dia tidak mampu, tapi juga karena dia tidak mau. Ya, jadi persoalannya memang persoalan kemampuan dan persoalan ya itikat baik tuh. Jadi buat orang-orang yang kita bisa kenali mereka, orang-orang ini memang orang-orang tidak mampu, bukan karena tidak mau bayar. Sudah diputihkan saja, lunas, utang antum lunas. Nah, itu naungan Allah itu di akhirat, insyaallah. Naungan Allah, ya. Jadi begitu besar faedah menghutangi, ya. Ayo memotivasi diri kita di tengah ibadah-ibadah makruh itu begitu barangkali sulit untuk khusyuknya. Ya, ini ibadah penambal dari menghutangi ini begitu banyak kepastian-kepastian pahala dan faedahnya. Ya, menjadikan diri kita sebagai bagian dari orang-orang yang membebaskan diri, membebaskan orang lain juga dari ya sistem ekonomi hutang, dari praktek berhutang yang berulang-ulang. Jadi kalau bicara kembali lagi soal hak gorimin, gitu ya, saya kira ini bicara pertama hak yang tidak terpenuhi oleh mereka adalah hak secara langsung, yaitu hak mereka dibayari dari zakat, gitu kan? Lalu kedua adalah hak yang tidak langsung, yaitu dalam bentuk edukasi, ya, bentuk edukasi termasuk juga ya bicaranya dalam bentuk ya pembekalan ya supaya mereka tidak lagi berhutang, tidak perlu berhutang. Ayo bangun kemandirian. Itulah kira-kira. Jadi di bab solusi kita bicara soal kalau nggak kuat sabar, kuatin ta'awun. Ya, atau dua-duanya sekaligus lebih baik. Kuatin sabar. Bersama itu juga kuatin ta'awun. Ya, ta'awun ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bersama-sama. Ya, makanya kemudian kita membuat paguyuban. Kita membuat komunitas-komunitas. Ya, dalam rangka kita bisa berta'awun. Maka ya tolong benar-benar diperhatikan ya upaya pemecah belahan itu juga dilakukan setan ya. Jadi buat orang yang udah kumpul lalu kemudian dicerai-beraikan, nah itu kelakuan setan tuh ya, termasuk diri-diri kita ya. Jangan sampai menjadi setan buat yang lain. Jadi kalau udah memang tidak bisa sanggup bersama, ya sudah lebih baik berpisah. Jangan dipaksakan kebersamaan karena ini PR buat kita. Kita butuh persatuan. Jadi kalau sabar dan ta'awun itu kalau disingkatkan satu ya, bersatu itu artinya bersabar dan berta'awun. Bersama dengan itu ya memang harus bersatu bersama-sama. Jadi kalau udah nggak bisa membangun, jangan menghancurkan. Kira-kira gitulah. Ingat ini PR, ini bicara banyak korban, lalu kita menempatkan diri sebagai setan juga selain sistem ekonomi hutang tadi, lalu kemudian menjadi orang-orang yang ya hasut gitu ya. Jadi hasad, jadi hasut, ya. Jadi akhirnya kembali lagi kepada orang-orang yang melakukan itu kan jadi dosa juga. Mungkin dosanya jadi berlipat ganda. Karena ini kita berjalan dalam upaya untuk pembebasan orang-orang yang terjajah di dunia dan akhiratnya. Ya, lalu kalau kita bicara pengalaman, betapa banyak juga orang-orang yang akhirnya hanya menjadi ya pemecah belah saja. Padahal membuat bersatunya saja sudah sulit, gitu ya. Tapi kalau akhirnya maunya begitu, ya sudah, itu kan tanggung sendiri nanti, gitu ya. Jadi bersatu, bersabar, dan bertahun, gitu ya. Jadi itu solusi. Ya kalau kita sekarang bicara ke bab ketiga ini tindakan, ya. Jadi P-nya tadi sudah ada persoalan, SO-nya sudah ada solusi, tindakannya jadi A-nya kita ambil jadi pesona, gitu ya. Apa tindakan yang sekarang kita ambil? Jadi saya tentu berharap dalam setiap pembahasan selalu ada follow up, ya. Karena kita sudah terlalu banyak pembahasan. Udah ini kepala ini udah penuh deh. Kalau kita bicara pembahasan satu, pembahasan yang lain,
ya, keprihatinan yang satu, keprihatinan yang lain, kita lebih sering membuat, ya, jadi kayak membuat list harapan saja. Jadi harapan saja karena nggak ada tindakannya. Ya, jadi apa tindakan kita sekarang? Nih, langsung mengkerucut kepada dua hal. KB, ya, kampung bebas hutang. Ayo kita buat. Lalu gentarkan. Nah, ini yang terbaru nih. Gerakan ekonomi tanpa riba kelurahan. Ya, jadi berbasis kewilayahan. Ya, jadi KB gentarkan. Itulah kira-kira. Ayo teman-teman yang sekarang mungkin ada ya bersama-sama mulai bergerak di wilayah masing-masing. Karena kalau kita berdekatan, maka pengelolaan masalah dan optimalisasi sumber dayanya akan lebih mudah. Ya, sekup kelurahan dulu deh, kalau nanti nggak bisa ke RT-RT gitu ya, saya kira di level RT itu sudah paling bawah tuh. Kalau ke RT mungkin kan kedekatan. Ayo RW ya dikoordinir kan mulai dari kelurahan. Kita mulai dulu dari kelurahan-kelurahan. Ya, apalagi sekarang kita juga sudah dibekali oleh banyak amunisi nih. Ya, untuk perniagaan nggak butuh modal. Tadi Unisri tanya modalnya. Apa namanya, gimana caranya, nanti saya kirim listnya nih. Ya, murah, testimoninya dari Unilani langsung, udah paling murah deh itu. Ya, jadi kita berjualan pasti laku, ya, karena barangnya kompetitif, kemudian harganya juga bersaing. Kita akan mengkonsumsi di harga reseller dan berjualan di harga agen. Jadi di setiap levelnya akan selalu untung. Ayo sama-sama nih, ya. Apalagi kita sudah punya tempat sekarang buat konsolidasi di Markonda gitu ya, di Geraha Indonesia Tanpa Riba, ya, stok barang di sana semua, listnya nanti kita bagikan. Ayo mulai di wilayah kita sendiri, nanti kita supply dengan produk, ya, kita bertahun dalam bentuk perniagaan. Ya, perniagaan, ya, nanti tahun kita mungkin bisa dalam bentuk sedekah dan saling meminjamkan. Dalam semua bentuk upaya ini, kita mau membentuk namanya lembaga distribusi harta, ya, atau disingkat lebih, gitu ya. Lembaga distribusi harta ini yang saya kira akan menjawab secara langsung. Kita bisa tuh head to head. Hari ini riba itu karena dia mendominasi penumpukan uang. Lalu hanya memberikan akses kepada orang-orang yang ya orang-orang ini saja, orang-orang yang punya akses aja. Ya. Maka yang memang menjadi kuncinya itu pada distribusi. Ingat, betapa pentingnya distribusi. Sampai Allah ancamkan kepada para pelaku riba, Allah ancamkan perang kepada mereka. Karena pelaku riba ini adalah pihak yang menahan harta. Ya, bersama dengan itu, bagaimana contoh di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu berkaitan dengan zakat. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu pun diperangi. Jadi riba dan zakat ini adalah isu distribusi. Ya, jadi ini penting sekali. Kita harus punya lembaga distribusi harta itu. Kita buat kelembagaan supaya orang-orang yang tidak amanah itu bisa kita selisihi itu, ya. Jadi kalau dia tidak amanah, ya sudah tinggalkan saja dulu. Ya, keluar dulu dari klaster kita nih. Ya. Ya, 1 juta, 2 juta nggak amanah aja, ya udah kita korbankan uang tadi, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyeleksi orang-orang yang amanah. Gitu ya. Jadi kalau sudah lembaga distribusi harta itu kita punya, di setiap kelurahan gitu ya, ada orang-orang yang memang belum membutuhkan harta itu. Itu bisa didistribusikan dulu dengan keamanan bahwa uang itu pasti kembali. Saya kira banyak sekali orang-orang yang mau mengambil faedah meminjamkan. Selama tadi uangnya ketika memang dibutuhkan, memang siap ada. Ini kan persoalannya hutang ini, kalau dia baru dipinjamkan pada saat dibutuhkan tidak balik. Ya, karena hutang itu adalah sebuah kegiatan yang kalau kita bicara perpindahan kepemilikan harta tadi berpindah kepada yang dihutangi, ya, sampai yang menghutangi memintanya kembali, ya. Jadi kalau kita bicara hutang ini memang akad yang paling fleksibel. Uangnya menjadi milik kita sampai yang punya memintanya kembali. Nah, dulu praktek itu sudah kita lakukan sebetulnya di pasar. Sampai kemudian 120 juta itu nggak balik itu sama pengurus. Ya, ada salah satu pengurus di Solo tuh. Sampai hari ini kita lekatkan gambarnya. Dia minta tolong untuk dibantu buat tebus hutang gitu ya. Setelah dibayarkan, rumahnya sama dia dijual, uangnya nggak dibalikin. Itu nanti saya ceritakan betapa perihnya itu, rasanya itu. Ya, sampai akhirnya pedagang-pedagang pasar berhenti kita punya kegiatan yang udah 5 tahun kita bangun. Padahal itu udah praktek yang betul-betul, ya, saya kira sempurna, ya. Orang-orang yang punya uang, pedagang pasar tadi, merasa memiliki kebutuhan untuk menyimpan. Kalau dia simpan sendiri, uangnya bakalan kepake. Kalau dia simpan datang ke bank, dia malas ngantri.
Ya, kami datang memenuhi kebutuhan itu. Kami kutip mereka, ya sehari ada 10.000, ya, 200.000 gitu ya. Dulu tuh nggak kurang dari 50 juta per bulan tuh. Uang bebas, uang idle yang bebas kita gunakan untuk apa saja. Asal tidak kita janjiin kelebihan. Kita tidak janjikan karena haram. Itulah riba. Ya, dan mereka sudah cukup. Ya, nggak butuh mereka tambahin, nggak butuh. Asal uangnya aman. Ya, tapi praktek udah 5 tahun itu lenyap begitu aja hanya karena satu orang tidak amanah ini. Ya, saya sampai hari ini tiap malam tuh masih suka nyeri hati tuh, ya mengingat-ingat itu. Jadi ini memang persoalan tidak amanah yang harus kita juga kuatkan bersama dengan ya pemenuhan hak murimin tadi. Ya, jadi uang bebas, uang idle yang bebas kita gunakan untuk apa saja, asal tidak kita janjiin kelebihan. Kita tidak janjikan karena haram. Itulah riba. Ya, dan mereka sudah cukup. Ya, nggak butuh mereka tambahin, nggak butuh. Asal uangnya aman. Ya, tapi praktek udah 5 tahun itu lenyap begitu aja hanya karena satu orang tidak amanah ini. Ya, saya sampai hari ini tiap malam tuh masih suka nyeri hati itu, ya mengingat-ingat itu. Jadi ini memang persoalan tidak amanah yang harus kita juga kuatkan bersama dengan ya pemenuhan hak murimin tadi. Ya, jadi hak murimin tadi secara langsung dalam bentuk ya diantaranya zakat, ya ada 1/8 hak yang ayo nanti kita buat proposal ke Basnas, kita berhak atas 1/8 itu untuk membantu membayari hutang orang-orang yang menderita riba dan sudah tobat dengan ribanya dan dia tidak mampu membayar. Ya, kemudian hak tidak langsungnya adalah ya murimin ini adalah ya edukasi, ya diantara pendidikan seperti ini gitu ya, termasuk penguatan keimanan, termasuk hak tidak langsung itu saya kira juga dalam bentuk ta'awun ya gitu ya. Artinya boleh jadi kalau ta'awun tidak berbentuk materi, ta'awun yang tidak berwujud kan bisa saja ya, misalkan sama-sama menemani tidak makannya gitu. Ya, itu kan bisa saja untuk solidaritas ya, sampai ke sana lah gitu arahnya. Jadi itu saya kira jadi kita sudah membahas soal persoalan, solusi dan tindakan. Ya, sekarang tinggal seberapa kuat kita mau melibatkan diri terhadap hal-hal yang menjanjikan banyak faedah. Ya, diantaranya soal ini. Jadi sistem ekonomi hutang yang kita hadapi hari ini tidak mungkin dilawan kecuali dengan ta'awun kita. Terbukti ya hampir semua orang semua terkena masalah hutang. Baik itu kalau kita bicara persoalan hutang, apakah persoalan orang tidak punya uang saja? Iya, memang kebanyakan seperti itu. Tapi kan kondisi itu memang sengaja diciptakan. Jadi hari ini kita menghadapi situasi-situasi yang pasti untuk memenuhi demand orang yang mau berhutang, maka pelemahan secara ekonomi harus terus berlangsung. Ya, itu sudah pasti terjadi. Maka kemudian di level negara saja akhirnya harus berhutang-hutang juga. Ya sengaja diciptakan, dikondisikan supaya ya demand orang mau berhutangnya terus tumbuh. Karena suplainya begitu besar, orang-orang yang tidak mau rugi, ya, yang meminjamkan lalu meminta keuntungan, ya, lalu mencekik kalau tidak jadi sapi perah, jadi sapi potong aja tuh kita diperlakukan, ya, itu udah terlalu mendominasi. Ayo, ya, kita kuatkan tahun supaya bisa menyeimbangkan menghadapi mereka. Ya, saya kira 45 menit nih sudah cukup lah sebagai pengantar. Ya, saya kembalikan kepada moderator sesungguhnya, Unisri ya. Atau mau langsung Unilani? Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali dari Bapak Taufik. Mohon izin Ibu Melani Darman untuk saya meneruskan moderator yang sesungguhnya ya Pak. Tadi sepertinya saya macet di jalan itu jadi terlambat untuk hadir. Tiga para peserta yang lain mungkin yang belakangan hadir mungkin bisa menyaksikan kembali pemaparan Bapak Taufik yang sangat luar biasa sekali ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkelebat ya di pikiran kita, apa sih Gorimin ini gini, haknya apa sih gitu, ada nanti sudah disampaikan sangat gamblang di pemaparan awal. Mungkin nanti Bu Melani bisa share di kolom chat untuk link YouTube-nya ya Ibu Melani Darman. Baik, tadi sudah disampaikan, saya sangat mengingat sekali itu ada setan, ada satu, ada lebih, banyak sekali singkatan-singkatannya ya Pak Taufik ya. Kenapa tidak setang gitu ya Pak, kenapa harus setan gitu ya Pak. Biar baik, sesuai nih. Iya. Ya melampiaskan sekalian gitu ya Pak ya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah sangat tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaannya karena saya lihat juga di kolom chat sudah mulai ada sedikit ini ya Pak ya, kehebohan di sini. Silahkan langsung saja saya buka untuk
sesi pertama ini untuk 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja di raise hand ya. Nanti saya akan sebutkan namanya siapa yang lebih dulu menyampaikan pertanyaannya. Silahkan, 3 pertanyaan di awal. Baru 1 yang raise hand. Jika ada yang lain silahkan. Mungkin Ya, ada juga yang di kolom chat, Bu Sri. Ya, Tadi, karena yang di kolom chat hadir di sini ya, silakan di raise hand untuk menyampaikan Iya. langsung mungkin agar lebih tersampaikan ya unek-uneknya ya Bu Melani, dijawab langsung Iya, iya. gitu. Ya. Mungkin sekarang saat ini sudah ada Bu, mohon maaf ini Ibu atau Bapak Dwi, silakan langsung bertanya, nanti yang lain juga sambil jalan silakan raise hand. Silakan Bu Dwi menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu Dwi, silakan langsung disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, Oke. silakan Bu Dwi. Iya, makasih Pak Taufik, ilmunya keren banget. Ini Orangnya juga keren ya Bu ya? keren juga. Tapi Kaosnya, kaosnya keren. kayaknya di foto sama aslinya beda. Oh ya? Ntar ketemu beda lagi, Bu. Oh gitu. Oke Pak, Ya, jadi yang saya runtutin jalannya Allah ya. Saya juga nggak tahu nemu iklan kayak gini di Instagram, jadi saya ikutan join. Alhamdulillah lagi tertimpa musibah juga ya Pak. Jadi baru hampir mau 2 bulan ini saya baru tahu kalau suami saya terlilit hutang yang banyak. Kayak gitu. Jadi ya kita sambil jalan pelan-pelan sambil ikhtiar juga jual rumah, makanya kok saya tertarik ini maksudnya apa ya, hak gurimin gitu kan. Ya. Jadi tadi ya apa kena sih, maksudnya saya paham dari dulu insya Allah emang sebetulnya dari keluarga pun mewanti-wanti untuk tidak berhutang gitu, cuman mungkin memang ini jalannya Allah dan saya juga nggak tahu ternyata suami saya terlilit hutang kayak gitu. Ini kan kita mau lagi usaha buat melunasinya Pak. Ya. Itu hutang dari berbagai macam termasuk pinjol yang menyedihkan gitu. Karena ancamannya luar biasa. Padahal kalau karena itu ancamannya nyata sekarang ya Pak. Padahal ancaman Allah jauh lebih mengerikan kan. Kayak gitu. Jadi ya udah saya cuman bisa support sabar sambil kita tunggu rumah laku, kita selesain semuanya. Kira saya di sini juga mungkin memang ada ya Pak. Saya pernah dengar juga misalnya nanti suatu saat kita mau maksudnya nanti misalnya Allah mudahin rumah terjual dan uangnya mau kita tutup semua hutang kita itu, apa benar Pak ada bisa ada lembaga atau apa ya komunitas mungkin atau apa gitu yang bisa membantu kita untuk ke OJK-nya untuk misalnya bayar yang benar-benar hutang gitu loh kan, karena kan ini kan ini sebulan ini kita benar-benar nggak bisa bayar, jadi ancaman dan mungkin denda pun itu jalan gitu. Kayak gitu Pak. Itu apa benar ada yang bisa bantu seperti itu Pak gitu. Saya kira itu juga hak gurimin ya, karena kita dari dulu nauzubillah Pak punya utang. Saya pribadi ya. Jadi ini benar-benar kita mau bayar dan kita lagi usaha. Nanti kalau misalnya memang uangnya udah ada dan kita pengen bayaran itu, apa kita bisa dibantu itu Pak gitu. Ya. Karena kan lumayan ya, misalnya satu pinjol dendanya berapa, dikali berapa pinjol kan itu uang, mendingan saya tertarik dengan tadi apa tadi Pak tadi ta'awun. Nah iya itu yang tadi ada advokasi ekonomi juga ya itu. Iya. Ya kayak gitu. Jadi saya juga suka sama lembaga-lembaga yang untuk membantu seperti itu gitu loh Pak. Mohon pencerahannya Pak, siapa tahu bisa membantu kami gitu. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab satu persatu ya Pak. Baik. Ya, silakan Pak. Ya Bu Dwi, jadi ya kenapa kita bahas gurimin, karena di level ribanya sudah kita anggap selesai. Ya, itu nanti juga menjadi jawaban pertanyaan. Ini bukan pencerahan lagi, kita kasih
sinar lah, kalau bicara pencerahan masih samar-samar cahaya, kita mau sinari nih. Oh Ya, iya. karena memang di level ini kita menganggap bahwa persoalan riba selesai sudah. Artinya kalau kita bicara riba tadi, memang kalau lembaga-lembaga riba kan selalu mengangkat dalil orang membayar hutang dengan cara di antaranya memasukkan riba ke dalam hutangnya. Padahal hutang dan riba itu jelas-jelas sesuatu yang berbeda. Maka disebutkan di dalam Al-Baqarah misalkan wazaru ma baqiya minar riba. Ya. Jadi disebutkan tinggalkan sisa-sisa riba. Lalu di ayat yang lain disampaikan bahwa haknya kreditur itu ya hanya pokok hartanya saja. Mereka tidak dizalimi dengan begitu karena jadi berkurang. Enggak, bukan kezaliman itu. Mereka tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Jadi hutang dan riba itu dua hal yang berbeda. Yang hari isunya mau dijadiin satu. Jadi seolah-olah riba itu jadi hutang. Tidak. Riba itu adalah ya sesuatu yang Allah haramkan untuk dibayar. Hutang adalah sesuatu yang Allah wajibkan untuk dibayar. Itu aja sudah beda sekali tuh pendekatannya. Ya. Jadi untuk bebas riba nggak butuh uang. Bebas riba nggak butuh nanti. Saat ini juga bisa bebas riba. Nah, kenapa kita bicara soal tadi kalau hak-hak gorimin adalah yang memang belum terpenuhi yang tadi saya bahas ya, hak yang belum terpenuhi tadi ada asnaf zakat seperdelapan, lalu kemudian ada edukasi dan yang lain-lain. Karena kalau bicara hak gorimin dari sisi bebas riba itu sudah ada ya, cuma memang belum kita bela. Kita punya hak konstitusional untuk tidak bayar riba. Nah itu garis bawah itu, hak konstitusional ya, artinya ini sudah melekat kepada kita sebagai warga negara dan memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih besar daripada aturan-aturan lain di bawahnya kalau bicara soal hierarkis undang-undang ya. Karena hak tidak bayar riba tadi diatur dalam Undang-Undang 45 ya, yang mana semua aturan lain harus tunduk di bawahnya itu. Kira-kira gitulah. Yang hak tidak bayar riba itu sekarang ini sedang kita terus ya lakukan pembelaan ya, yang terus sedang kita olah supaya kita bisa meminta kehadiran negara dalam hal ini, yang itu belum sampai hari ini boleh jadi belum kita rasakan. Nah itu biar itu berjalan di sisi yang lain. Nah di sisi yang kita ini sekarang ya, kami memfasilitasi dengan ya bisa dibilang ya sudah cukup baiklah secara sistem platformnya sudah oke. Jadi untuk ibu nanti ketika memang uangnya sudah siap, bukan kami yang menjamin sih sebetulnya, Allah yang menyatakan supaya kita tidak sampai membayar riba. Iya. Ya. Jadi riba yang meliputi tunggakan bunga, riba yang datang karena denda, karena terlambat. Juga riba konyol yang disebut penalti, ya, datang tambahan karena melunasi lebih cepat. Nah itu udah orang gila aja tuh, baik yang meminta maupun yang membayarkan. Ya bisa-bisa aja kita prestasi, kemudian diganjar penalti. Ya, jadi insya Allah itu terjamin karena ini adalah amar atau perintah. Ya, jadi advokasi melepas riba atau amar juga yang kita laksanakan, insya Allah sudah memfasilitasi itu dengan baik. Nah, kalau bicara pengalaman bebas riba dalam semua bentuknya, pasti dikasih. Ya, pengalaman kami, tapi mereka pasti meminta lunas, nah, itu PR. Makanya advokasi ekonomi ini bicara supaya kita bisa memenuhi pembayaran hutang tadi dengan segera. Ya, atau dengan ta'awun itu misalkan kita punya konsep pelunasan hutang bergilir. Ya, kita kerjasama funding sama bank syariah, kalau 70% sudah masuk sebagai tabungan, 30%-nya akan dipinjami tanpa tambahan. Ya, itu sudah sampai ke level itu kita ya mengusahakan ini. Ya, jadi tinggal udah sungguh-sungguh saja untuk menyisihkan. Ya, karena tobat riba juga harus ditujukan dengan kesungguhan kita menyisihkan bayar hutang. Ya, terbukti kalau kita bicara ancaman untuk bayar ya kepada orang-orang yang berhutang itu kan memang membayar. Kita kalau perlu sampai-sampai kalau masih berhutang kurangi jatah makan kita. Ya dengan adanya pinjol ini akhirnya saya selalu bilang bahwa biarlah mereka setiap waktu mentausiah ya bertausiah kepada kita karena kita masih berhutang. Karena memang tausiahnya Ustadz nggak lagi kita dengar kalau soal buru-buru bayar hutang. Tapi tausiahnya para debt collector ini yang lebih kita khawatirkan untuk kita dengar. Memang tausiahnya memang harus dalam bentuk yang menakutkan mungkin ya. Karena sebetulnya ancamannya sudah mau menakutkan kan kepada orang yang berhutang itu. Ya, makanya kalau tadi kita bicara hak tidak bayar riba sudah menjadi hak yang melekat. Nah, ada satu hak lain Bu, yang kita sebut sebagai hak membayarnya sesuai dengan kemampuan. Jadi
secara hukum juga ya paling asasi kalau kita bicara orang yang berhutang, nggak ada gara-gara uang prestasi itu bukan kejahatan. Ya, jadi orang tidak mampu membayar itu bukan kejahatan. Ya, kalau memang kondisinya dia tidak mampu, tidak ada pihak manapun yang bisa untuk memaksa-maksa bayar. Jadi makanya itu kalau bicara perdata itu, uang prestasinya debitur pasti selalu diikuti dengan perbuatan melawan hukumnya kreditur. Itu sudah pasti. Ya, pasti. Jadi kita disebutnya uang prestasi. Mereka pasti melakukan perbuatan melawan hukum. Yang itu yang kemudian kita bela. Ya, jadi kita memfasilitasi orang-orang yang bertaubat supaya tidak perlu ditekan-tekan, tidak perlu diancam lelang dan seterusnya. Ya. Nah, untuk yang berikutnya saya memberikan tips, Bu. Ya, kalau memang ini berkaitan dengan hutang yang karena tidak mampu, saya kira kalaupun rumah dijual, jangan pernah menjual itu kecuali dengan harga terbaik. Hari ini juga kita terjadi ini kalau kita berjualan aset properti, harganya jatuh karena kita butuh, ya karena kita butuh. Nah kalau kemudian aset itu dijaminkan dalam posisi dijaminkan, maka pada saat negosiasi pun ya membuat akhirnya angka-angka riba tadi tetap mereka akan minta. Ya, jadi daripada akhirnya kita jadi rugi 2 kali pada saat menjual harga jatuh, pada saat membayar harus membayar lebih baik kita bertahan saja dengan hak tidak bayar riba tadi sama dengan hak yang membayar hutangnya sesuai kemampuan. Ya, itu nanti bisa terfasilitasi. Ya, nanti tinggal hubungi Uni Lani saja. Ya, kalau Jabodetabek bisa langsung kita cover, kalau luar Jabodetabek ya sebenarnya masih bisa juga lah. Ayo, makanya diantaranya nanti kita buat posko-nya supaya layanan AMR ini atau advokasi melepas riba ini juga ada di setiap wilayah. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman semua. Ya, begitu jawabannya, Bu Dwi. Iya, terima kasih banyak Pak Taufik. Ya, Ya, kalau sudah berbicara hutang ini sudah langka ya Ustadz ya. Sudah langka yang nggak berhutang gitu. Terasa kalau udah Ustadz ini menyampaikan itu serasa ditamparnya bolak-balik gitu Ustadz. Karena pengalaman. Ya, silakan. saya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan disampaikan. Ini sebelum ada yang raise hand, saya lihat belum ada Pak. Ini ada di kolom chat. Ya, silakan Ibu Cucu Suryani langsung raise hand. Silakan Bu Cucu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nih suami saya punya cash pinjaman melalui kantor ya. Itu auto debit. Nah, kami sebenarnya ingin stop riba Pak. Cuman kami masih bingung untuk langkahnya seperti apa. Kemudian kami benar-benar nggak tahu. Kalau misalkan disuruh ya sudah boleh misalkan ya tuh boleh stop riba, tapi takutnya tuh diminta langsung lunasin. Nah itu yang kami bingung, sedangkan kami sekarang lagi usaha untuk menjual aset rumah. Nah sedangkan si aset rumah pun kami masih disimpan di bank juga gitu kan, walaupun kalau untuk penjualan sendiri sih insya Allah kan masih bisa lah ya memakai jasa notaris dengan pihak pembeli gitu. Nah cuman yang sekarang tuh ya jadi kami masih kebingungan gitu loh untuk yang masalah yang pinjaman auto debit ini gitu loh Pak. Ya. Soalnya ini melalui kantor. Nah untuk ingin bisa stop ribanya itu kami apa bisa minta bantuan lembaga apa gimana gitu loh Pak. Ya baik Bu Cucu, sudah ditangkap mungkin pertanyaannya oleh Bapak Taufik. Silakan Pak langsung ditangkap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau auto debit sudah otomatis maksiat ya. Jadi maksiatnya di setting auto gitu ya. Jadi terjadinya auto debit itu karena persetujuan debitur. Jadi tidak ada ya dari awal perjanjian itu sendiri kan dibuat karena kesepakatan. Termasuk diantara bentuk pembayarannya. Memang auto debit ini seringkali juga disertai dengan bentuk jaminan. Ya, seringkali yang auto debit itu memang pertama tidak ada jaminan. Kalaupun jaminan semacam SK kan sebetulnya bukan jaminan itu ya, karena tidak ada nilai eksekusinya lah ya. Jadi yang kategori jaminan itu ya memang dia melekat nilai di dalamnya. Jadi yang dibuat auto debit ini memang biasanya juga terkait dengan institusi. Ada kerjasama institusi. Karena tanpa ada kerjasama institusi yang di auto debit juga apa nanti ya, bentuk auto debitnya juga nggak akan bisa dilakukan.
Ya, makanya kalau kembali lagi soal kesepakatan, memang dari awal auto debit ini dibuat atas kesepakatan yang kita buat. Nah, auto debit ini kan dasarnya surat kuasa pendebetan biasanya, atau surat kuasa dalam bentuk lain yang intinya bahwa mereka bisa melakukan pemotongan, gitu ya. Maka sebagaimana surat kuasa pada umumnya sudah dicabut surat kuasanya. Ya, tinggal arahnya kemana nih? Apakah biasanya ke bendahara instansi atau langsung ke lembaga ribanya? Sudah dibuat surat kita menyatakan pencabutan. Nanti mungkin bisa dipelajari surat perjanjian awalnya dulu tuh, perjanjian kreditnya. Ya pasti di situ juga ada urusan soal surat kuasa pendebetan tadi. Ya nanti ditujukannya kepada pihak-pihak yang memang di dalam perjanjian itu ya sebagai pihak yang melakukan pendebetan. Udah selesai. Jadi kalau mereka masih melakukan pendebetan atas kuasa yang sudah kita cabut, ya itu diantaranya yang saya sebut tadi adalah perbuatan melawan hukum. Ya, jadi nanti bisa kita proses lah itu secara hukum juga. Ya, tinggal memang persoalannya karena ini instansi, Bapak harus siap nih ya menghadapi kawan-kawan sendiri ya, entah nanti dikucilkan, entah nanti dibilang sok suci, entah nanti dibilang bikin onar gara-gara kamu misalkan saya jadi nggak bisa minjam lagi nih. Itu karena biasanya bank akan menerapkan vonis kepada instansi yang karyawannya begitu, ya seringkali kemudian dipepis juga, nggak bisa minjam lagi yang lain-lain, karyawan lain-lainnya. Ya, tapi itu sanksi sosial yang saya kira bisa kita ya hadapi lah, daripada harus menghadapi sanksinya Allah yang nggak mungkin bisa kita ya hadapi. Ya, jadi balik lagi tadi udah tinggal cabut kuasa, nanti kami fasilitasi dengan baik. Ya, kalau secara hukum kan ini bicaranya nanti ya tentu saja upaya-upaya hukum juga. Itu. Ya, begitu Ibu Cucu. Insya Allah jelas, nanti paling saya bicarakan lagi ke suami. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, begitu. Ya, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan Bapak Ibu? Silahkan. Langsung di unmute mic-nya. Atau saya bacakan dulu ya Pak, ini ada yang... Saya Bu. Oh ya, silakan Bapak Ya. Ibnu Abbas. Iya. Ya, assalamualaikum semuanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Silakan Pak. Saya dari Bojonegoro, jauh. Ya, alhamdulillah bisa mengikuti virtual seperti ini. Memang sejarah singkat, saya juga pelaku riba awalnya. Banyak utang juga. Tapi alhamdulillah dari beberapa teman mengajak ke beberapa grup dan akhirnya insya Allah niat ingin hijrah. Ya. Dan alhamdulillah seperti virtual Zoom seperti ini sangat kita butuhkan, karena ada beberapa teman itu yang mengajak tapi hanya lewat seminar, itu membutuhkan biaya yang enggak sedikit juga. Akhirnya kita berharap ya inilah istilahnya tanpa biaya dan hasilnya itu kita dapatkan. Itu mungkin karena kita sudah banyak utang, itu dimintai seminar seperti itu ya agak kuat sepertinya seperti itu. Ya, mungkin bisa langsung ke Ya, itu langsung gini Bu, Bapak. Kalau tadi kan sepertinya ada seperti Basnas dan lain-lain wadah-wadah seperti itu untuk menuntaskan hak ghorimin itu. Andai kan tadi saya chat di kolom itu mungkin di wilayah Jabodetabek aja, kan kita wilayah jauh. Bila berkenan kita ingin mendapatkan SOP-nya istilahnya untuk mewujudkan di wilayah kita. Yang pertama itu. Yang kedua, karena utang saya itu banyak sekali. Yang saya tanyakan, ini untuk apa? Mengedepankan pelunasan itu yang ke sesama orang, sama manusia yang tanpa ada istilahnya perjanjian, atau yang ada jaminan, atau yang ke non jaminan. Jadi ada 3 kategori utang itu yang saya alami. Saya maksudnya untuk pelunasan awal itu yang mana dulu Bu, Bapak? Ya itu sekiranya itu yang ingin saya ceritakan dan saya alami. Terima kasih sebelumnya. Mohon jawabannya. Ya, terima kasih Bapak Ibnu atas pertanyaannya. Silakan langsung Pak Taufik. Baik,
Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, SOP berkaitan dengan kerjasama kita dengan misalkan Basnas atau lembaga-lembaga amil zakat lain, saya kira memang ini baru usulan saya, memang ini saya baru terpikirkan tadi saja. Memang kita butuh dan kita berhak. Ingat, 1/8 hak itu Allah yang atur, ya, Allah yang tentukan. Artinya itu hak yang harus kita bisa akses, ya. Jadi percuma ada lembaga amil zakat, tetapi dia tidak memberikan ya porsi 1/8 itu. Kan persoalan mereka tinggal bicaranya bahwa peruntukannya itu betul-betul sampai kepada yang betul-betul berhak. Nah itu nanti tugas kita lah. Jadi mulailah dengan lembaga-lembaga yang sekarang katakanlah misalkan kita buat namanya paguyuban anti riba. Ya sudah dibentuk saja mulai dari situ sehingga terwadahi, terkonsolidasi. Nanti kita buatkan sama-sama proposal. Kalau bicara Basnas itu kan di setiap wilayah sudah ada. Di setiap wilayah ada, ya. Jadi kalau sudah ada, nanti Pagaris tempat bekerja sama dengan mengajukan proposal kepada Basnas di wilayah itu. Dan saya yakin ini bicaranya kuotanya udah ada loh. Tinggal yang mengaksesnya saja, yang bertanggung jawabnya saja yang belum ada. Udah ada 1/8 itu. Siapa yang sediakan? Allah melalui aturan 1/8 tadi. Ayo kita akses itu. Ya, nanti SOP-nya kita buat sama-sama. Ya, mudah-mudahan Pak Ibnu Abbas juga bisa terlibat nih dalam penyusunan SOP-nya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita ada yang disebut dengan kalau bicara mana yang duluan diselesaikan, ya tentu yang didahulukan adalah ya pinjaman-pinjaman tanpa riba yang diberikan ya kepada oleh orang-orang baik ya yang sudah memberikan itu harus didahulukan duluan. Nah, untuk yang pinjaman riba, kita punya namanya kuadran penyelesaian masalah ya, kuadran penyelesaian masalah, KUPAS lah singkatlah begitu. Kita punya KUPAS ini, ya ini bicara soal prioritas penyelesaian hutangnya ya. Jadi ada 2 kategori. Pertama, kalau bukan hutang perorangan pasti hutang lembaga. Nah, itu kategori pertama. Kategori kedua, hutang itu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Ya, karena dalam setiap kuadran itu pendekatannya masing-masing. Kalau kita bicara tekanan, hutang tanpa jaminan pasti tekanannya besar karena dia sadar kalau tidak ditekan itu uang bakal nggak bayar ya. Sebaliknya hutang yang dengan jaminan dia akan lebih soft ya. SOP-nya juga akan lebih friendly lah gitu ya, karena kita punya jaminan di sana yang boleh jadi memang pastinya nilainya jauh lebih besar dari nilai hutangnya sendiri. Jadi kalau ada uang mana duluan nih, kita dahulukan hutang yang perorangan tanpa ajunan. Kenapa? Karena di sana tidak ada SOP. Kalau hutang lembaga dia ada SOP, lama birokrasinya. Tapi kalau yang perorangan kita tinggal unjukin nih duit. Anda mau terima nggak? Saya mau bayar sekian. Lalu kalau dia menolak, sampaikan begitu. Kalau Anda tidak terima, uang ini saya mau bayarkan ke yang lain. Nah, itu nanti jadi hujah kita. Kalau nanti akhirnya memang belum kita bayarkan, kita sampaikan. Waktu itu kita sudah negosiasi kok, kita mau bayar. Tapi kan Anda tidak mau. Ya maka saya buat bayar untuk yang lain. Ya yang lain itu adalah misalkan hutang yang saya kira yang perorangan tanpa agunan dulu. Ya baru nanti kita masuk ke hutang lembaga. Karena hutang lembaga ini ada SOP-nya. Sekalipun yang tanpa agunan, SOP itu nanti yang kita jadikan sebagai bahan untuk antisipasi. Ya, antisipasi. Dia itu harus tunduk misalkan pada jam penagihan. Nah, jam penagihannya itu kalau dilanggar, nah, kita bisa komplain, kita bisa lakukan upaya hukum. Atau hal-hal yang memang menjadi baku lah. Ya, kalau kita bicara kelembagaan kan mereka harus tunduk di bawah otoritas ya perizinan terkait lah. Ya, nanti kita bisa proses secara hukum kalau melanggar. Ya, jadi itu kalau yang hutang perorangan pasti tekanannya bisa 25 jam. Kalau yang lembaga hutangnya tekanannya ya 8 jam aja. Gitulah kira-kira. Ya, sesuai dengan kantor lah itu. Ya, jadi itu yang harus dipahami prioritas penyelesaian masalah. Tinggal yang lebih penting dari itu semua kuatkan diri ya. Jadi jangan pernah takut atau malu. Tobat riba itu adalah ibadah ya yang boleh jadi kalau bicara naik haji saja misalkan yang kalau bicara ibadahnya disiarkan gitu diumumkan, yang haji berkali-kali pun belum tentu bisa itu tobat riba gitu ya. Ini ibadah yang begitu ya saya kira levelnya udah tinggi sekali, makanya jangan pernah malu. Kenapa harus malu gitu ya? Kita taat sama Allah kok ya. Kalau kuncinya sudah kita peroleh tadi nggak takut, nggak malu, nah itu nanti yang lain-lain gampang menyusul gitu ya. Dan jangan lupa tertib mendisiplinkan untuk menyisihkan hutang. Karena boleh jadi dalam proses negosiasi tadi, uangnya kan nggak kita kemana-mana kan. Jangan sampai juga kemana-mana. Ya, jadi ditabungin tuh. Jangan sampai nanti pada saat negosiasi, sudah waktu 1-2 tahun berlalu, ternyata uang nggak kumpul-kumpul juga. Ya, jadi kita niat bayar hutang nggak nih? Ya, itu makanya kemudian kita buat program Simpung. Ya, diantaranya fenomena
Kadang-kala orang untuk menyisihkan bayar hutang memang susah. Ada saja kebutuhan-kebutuhan lain yang mengganggu lah. Saya kira gitu Pak Thomas. Ya, demikian Bapak Ibnu. Cukup pertanyaannya Pak? Ya, mungkin untuk follow up-nya mungkin nanti bisa Ibu Melani Darman men-share nomor WA barangkali ya Ibu ya, untuk jika ada yang kurang jelas pertanyaan yang mau dilanjutkan silahkan. Selanjutnya saya beri mungkin 2 kesempatan lagi untuk penanya ya, silakan. Ini di kolom chat ada Ibu Lutia Cizaran yang mau bertanya, mungkin mau disampaikan langsung. Silakan Ibu Luciavi. Atau ada lagi sebelum Ibu Luciavi menyampaikan? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau yang ingin menanggapi silakan. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu Melani Darman, silakan Ibu Melani Darman. Ya, baik Bapak Ibu semua. Memang kalau kita lihat bagaimana bentuk tanggung jawab kita ya sebagai seorang yang mengerti dengan bagaimana sistem riba itu, begitu. Nah, kita lihat bahwa harus ada memang bentuk step-step yang kita bangun, ya. Dan insya Allah di komunitas kita, ya, kita sudah mulai membangun dan bahkan itu sudah teruji. Insya Allah dengan Bapak Ibu bercerita seperti ini, ya, kita juga nanti akan bisa sharekan seperti apa tahapan-tahapan yang harus kita lalui, gitu ya, untuk bisa taubat dari riba bahkan bisa membayar hutang. Jadi taubat riba itu satu persoalan, Bapak Ibu, tidak semua orang mampu taubat untuk riba, ya. Semua orang bisa saja mampu untuk berhutang, tapi tidak semua orang juga mampu untuk taubat riba atau mungkin membayar hutang. Nah, taubat riba satu hal yang harus kita lakukan dengan menguatkan hati kita dulu, gitu. Ya, bahwa akan ada resiko-resiko yang harus kita tanggung, ya. Ketika memang kita berazam atau bertekad, oke, saya hentikan riba hari ini. Dan bahasa takut ini, takut itu, nah itulah yang menjadi resiko. Salah satu resikonya itu. Jadi yang harus kita lawan tuh diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Itu dulu, amankan itu dulu. Kemudian yang kedua untuk membebaskan diri dari hutang sendiri. Nah itulah yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa berani untuk mengencangkan ikat pinggang, ya Pak ya. Berani untuk menahan mungkin segala keinginan-keinginan yang bisa kita tunda. Dan kemudian untuk teman-teman mungkin yang ingin mengetahui ini seperti apa, misalnya seperti Ibu Cucu tadi, ini gimana nih legalitas urusannya nanti dengan kantor, ya, seperti apa nih auto riba dan segala macam. Nah tentu itu akan ada penanganan hukum nanti Ibu, ya, bagaimana perlakuan hukum, ya, seperti apa treatment hukumnya itu tentu ada, gitu. Dan semuanya ada solusinya insya Allah, gitu, semuanya ada solusinya. Tapi itu dulu yang kalau dari sisi saya itu dulu yang harus diselesaikan, dalam artian kita dengan diri kita. Kita dengan diri kita memang mentekadkan sekuat-kuatnya bahwa saya akan hentikan riba ini. Ya, kita seharusnya memang lebih takut dengan ancamannya Allah, ya, daripada ancamannya debt collector, gitu. Jadi saya berpikir mungkin kita bisa beranggapan bahwa ya debt collector itu datang ataupun penagih itu datang, ya itu seperti mungkin perwakilan Allah lah yang sedang menegur kita, begitu, ya. Allah bentuk tangan Allah, ya, yang sedang menegur kita, gitu, seperti itu. Jadi itu saya pikir yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih Ibu Melani Darman. Beliau adalah ketua dari LBH RCC. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain atau tanggapan atau pertanyaan masih ada? Saya beri kesempatan satu lagi pertanyaan untuk ini sebelum saya minta closing statement-nya dari Bapak Taufik. Jika tidak ada, saya langsung saja ke Bapak Taufik. Silakan Pak.
untuk Baik, closing ya Pak. ya. Jadi kembali lagi ya, bahwa tidak semua riba datang dari pintu hutang, tapi setiap hutang ya yang meminta tambahan pasti riba. Dan hari ini kalau kita bicara hutang itu adalah instrumen darurat, sistem ekonomi hutang atau setan itu membuat demand, mengcreate orang-orang supaya mau berhutang. Jadi instrumen darurat ini menjadi instrumen ya bukan kebutuhan hidup, tapi jadi instrumen gaya hidup gitu ya. Sehingga kita pun bias. Ini gorimin ini kalau sekedar orang yang berhutang saja, berarti banyak gorimin di sekitar kita gitu. Hampir semuanya gorimin gitu ya. Nah, makanya sistem ekonomi hutang yang kita garis bawahi itu harus bisa kita lawan dengan ya kuatin sabar atau kuatin ta'awun atau bersatu tadi. Ya, makanya kalau kita bicara tadi kalau pintunya datangnya hutang itu adalah hutang riba, maka ada advokasi hukum di situ. Advokasi hukum akan memberikan ya pembelaan terhadap hak-hak setiap orang ya, setiap muslim untuk tidak bayar riba. Nah, kalau untuk ya bicaranya hanya hutang ya tanpa riba, maka harus ada advokasi ekonomi ya. Karena kalau bicara bebas riba banyak caranya. Tapi untuk bebas hutang satu-satunya cara ya dibayar. Makanya advokasi ekonomi ini bersama dengan ta'awun itu saya kira juga bisa kita create ya secara bersama-sama. Ya, advokasi ekonomi kan bicara sesuatu yang kita semua memang membutuhkan ya atau ada di dalamnya. Ya, yang sangat mungkin adalah kita mengelola potensi belanja rutin harian kita. Makanya kita buat namanya business on demand atau bond. Ya, bond itu harus bonding dulu. Ya, bonding itu atau ikatan satu dengan yang lain, saling kenal, saling guyup dulu. Ya, kalau sudah ikatannya terbentuk, maka bisnis on demand bisa kita jalankan dan itu akan menjadi way out kita ya untuk membayar hutang bisa lebih cepat. Kalau udah selesai hutang, nggak berhutang lagi. Ya, lalu kalau sudah bebas dari itu semua, maka kita bisa memotivasi diri untuk ya bisa mengambil kesempatan faedah yang sangat besar dengan cara menghutangi orang lain. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa terfollow up, barangkali peserta bisa nanti sama-sama menghubungi kontak person dari LBH RCC. Ayo kita bentuk, kita gerakin semua wilayah. Hari ini kita sudah tersuplai dengan baik. Ya, konsumsi sudah kita lakukan konsolidasinya sejak lama. Kemudian produksi ya dalam prosesnya juga kan kita sudah ya dan akan terus bangun. Kita hanya akan mengkonsumsi yang kita produksi sampai nanti di sana dan kita akan memproduksi yang kita konsumsi. Cuman sebelum itu harus pahami dengan baik ya doktrinnya kita adalah jamaah di tempat kita berbelanja. Jadi berjamaah itu jangan sekedar kumpul saja, tapi juga harus ada nilai. Ada nilai, ada nominal ya. Jadi pulang kumpul, nenteng belanjaan. Kira-kira begitulah. Harus sudah sampai ke situ. Ya, kalau tidak mungkin kita nggak bisa gerak-gerak tuh. Ya, kemudian produk distribusi. Distribusi kita sudah kerjasama langsung dengan PT Pos Indonesia. Insya Allah ini juga menjadi rintisan lembaga distribusi harta kita. Ya, sehingga tinggal sekarang platform ini akan kita sosialisasi terus. Ya, kemudian mudah-mudahan partisipasi Bapak Ibu semua bisa melengkapinya. Ya, tinggal mau atau enggan saja. Allahul musta'an. Cukup. Iya, baik. Ya, mungkin saya sedikit ingin menambahkan ini dari Bu Cucu ya. Ada tanggapan beliau ini. Feedback ya, jenis feedback. Jadi Bu Cucunya masih ada ya. Jadi begini Bu, mungkin lebih kepada teknis yang ingin saya sampaikan bahwa setiap auto debit ya itu pasti melalui suatu surat kuasa. Nah, yang pertama yang Ibu harus lakukan adalah Ibu harus cari dulu surat kuasa itu ke siapa Ibu berikan. Apakah ke bendahara kantor atau langsung ke banknya. Nah, biasanya di kantor itu ada yang krediturnya itu linier dengan payroll-nya kantor. Jadi misalnya dari anggaplah gajinya di Bank Mandiri, maka utangnya juga di Bank Mandiri. Biasanya ada seperti itu. Atau mungkin gajinya di Bank Mandiri, utangnya misalnya di Bank BCA misalnya. Nah, biasanya ada kerjasama tuh antara BCA dengan bendahara kantor atau bagian keuangan, bisa seperti itu. Nah, Ibu telusuri dulu beberapa berkas yang Ibu tanda tangi untuk auto debit tersebut. Nah, salah satunya pasti tentang surat kuasa. Dan kemana surat kuasa itu ditujukan gitu. Nah, kemudian kalau Ibu sudah tahu, nah Ibu sampaikan
kepada pihak yang bersangkutan ya, yang menerima kuasa ibu itu ya, bahwa ibu pengen menghentikan auto debitnya. Dan coba komunikasikan dengan baik dulu gitu loh, Bu. Ya, secara lisan, dan kemudian juga kalau tidak bersurat ibu. Bersurat itu juga satu hal yang sangat-sangat kami anjurkan ya, sehingga ada pertinggal dan pastikan siapa yang menerima surat dan siapa yang dengan siapa ibu berkomunikasi gitu. Dan jangan bosan ibu ya, jangan bosan. Jadi dalam artian taubat riba itu nggak boleh sekali kita coba, 2 kali kita coba, 3 kali, udah ada 3 kali nggak digubris, nggak direspon saya. Udahlah pasrah aja, nggak boleh gitu Bu. Gitu. Jadi taubat riba itu memang satu paket. Nah, ibu coba itu dulu seperti itu, nanti seperti apa responnya, nah itu kita lihat. Gitu ya Bu Cici ya. Tanggapan dari saya. Ya. Terima kasih Bu Melani Darman atas tambahannya. Demikian mungkin ya Bapak Taufik, terima kasih banyak atas materi yang luar biasa sekali yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan ilmu dan emang itu adalah amunisi kita untuk tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha ya Pak ya. Juga terima kasih saya sampaikan kepada para peserta yang sudah hadir. Mungkin di bagian timur sudah mulai masuk sholat asarnya Pak. Kita cukupkan sampai di sini Pak. Terima kasih banyak. Dari saya atas segala kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.